Cina sebut timnas Indonesia bukan lawan seimbang dan seperti anak SD karena banyaknya pemain naturalisasi. Media Cina sebut timnas Indonesia banggang gara-gara naturalisasi. Pernyataan mengejutkan kembali dilontarkan media Cina menjelang duel panas antara timnas Indonesia dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang kini dilatih legenda sepak bola dunia Patrick Kluivert justru mendapat sorotan tajam dari negeri tirai bambu, terutama terkait keberadaan pemain-pemain naturalisasi yang dinilai membuat skuad Garuda tidak lagi sebanding dengan tim-tim Asia lainnya. Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh salah satu media ternama asal Cina, Sohu, timnas Indonesia disebut-sebut sebagai tim yang mengalami lonjakan kekuatan luar biasa, namun dengan cara yang dianggap instan. Bahkan dengan nada sinis, media tersebut menyebut pertandingan melawan Indonesia seperti pertandingan antara mahasiswa melawan anak SD. Bermain melawan timnas Indonesia sama saja seperti mahasiswa yang sedang menindas siswa sekolah dasar. Tulis Sohu dalam laporan tajamnya yang dikutip tvnews.com Rabu 21 Februari 2025. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apalagi pernyataan itu muncul tepat setelah PSSI merilis daftar 32 pemain timnas Indonesia yang akan tampil dalam pertandingan krusial bulan Juni mendatang dengan total 18 pemain merupakan hasil dari program naturalisasi. Kluivert bikin geger Asia sejak ditunjuk menjelati kepala timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Nama Patrick Kluivert langsung menyedot perhatian publik sepak bola Asia. Mantan bintang FC Barcelona dan timnas Belanda itu dikenal memiliki filosofi bermain menyerang yang agresif dan mengandalkan kecerdasan taktik Eropa. Terbukti dalam 2 laga uji coba terakhir, timnas Indonesia berhasil mencetak hasil sensasional dengan mengalahkan Bahrain dan Arab Saudi. Kemenangan itu tidak hanya mengangkat moral skuad Garuda, tetapi juga membuka mata dunia tentang potensi besar yang kini dimiliki sepak bola Indonesia. Media Cina bahkan tidak memungkiri bahwa timnas Indonesia kini sudah memasuki level yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Tetapi mereka menilai bahwa transformasi kekuatan ini terlalu ekstrem dan tidak mencerminkan kekuatan murni dari sepak bola Indonesia. Taktik menyerang timnas Indonesia sangat jelas dan taktik bertahannya juga sempurna. Dalam 2 pertandingan terakhir, mereka mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain yang merupakan hasil yang sangat mengesankan, lanjut laporan Sohu. Namun nada kekaguman itu berubah menjadi sindiran ketika membahas daftar pemain yang dipanggil oleh Kluivert. Media tersebut menyebut keberadaan pemain naturalisasi sebagai biang kerok ketidakseimbangan kekuatan di level Asia. Naturalisasi jadi isu panas. Isu naturalisasi memang bukan barang baru di dunia sepak bola, tetapi langkah agresif yang diambil Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak negara terperangah, termasuk Cina yang dulu juga sempat menjalankan program serupa. Namun berbeda dengan Indonesia yang sukses mendatangkan pemain-pemain keturunan dan ex-pemain Eropa dengan kualitas mumpuni seperti Tom Hai, Ragnar Oratmangoen hingga Jay Itzes, proyek naturalisasi Cina justru gagal memenuhi ekspektasi. Beberapa pemain naturalisasi mereka justru tampil mengecewakan dan tidak mampu memberikan dampak berarti di level internasional. Di Cina, proyek naturalisasi tidak berjalan dengan mulus. Beberapa pemain yang dinaturalisasi bahkan tidak memiliki level permainan seperti yang dimiliki pemain-pemain Indonesia, tulis Sohu dalam analisis lanjutan mereka. Hal inilah yang menjadi dasar penilaian bahwa timnas Indonesia bukan lagi lawan seimbang bagi Cina. Mereka menyebut bahwa pertandingan yang akan datang bisa saja menjadi ajang dominasi satu pihak jika Indonesia tampil dengan kekuatan penuh dan bermain di kandang sendiri. Stadion GBK, jadi momok Stadion Gelora Bung Karno legendaris kembali menjadi pusat perhatian. Media Cina menyebut stadion tersebut sebagai tempat yang angker bagi lawan-lawannya. Dalam 2 laga uji coba melawan Arab Saudi dan Bahrain, stadion ini menjadi saksi bisu keperkasaan Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer fanatik yang menyelimuti setiap pertandingan, GBK dinilai sebagai senjata rahasia timnas Indonesia yang mampu melemahkan mental tim lawan sejak menit pertama. Stadion GBK merupakan tempat yang sangat berbahaya untuk tim tamu.
Dengan dukungan puluhan ribu supporter dan kualitas permainan Indonesia yang meningkat drastis, China harus sangat berhati-hati, tulis So. Reaksi netizen Indonesia, komentar sinis dari media China itu tentu saja memantik reaksi keras dari warganet Indonesia. Di berbagai platform media sosial seperti X, Facebook, dan Instagram, pernyataan Sohu ramai dibanjiri komentar pedas dari para pecinta sepak bola tanah air. Dulu kalian bilang timnas Indonesia lemah, sekarang setelah kuat dibilang nggak fair. Gimana sih? Tulis akun Bola Indonesia 12 di X. Kalau memang kuat, buktikan saja di lapangan. Nggak perlu ngatain timnas kita kayak anak SD. Sambung akun lainnya @GarudaPride. Bahkan beberapa netizen Cina turut menanggapi dan menyarankan media negaranya untuk fokus pada pembenahan internal daripada menyerang negara lain. Kluivert tetap kalem. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert justru memilih merespons dingin soal komentar media asing. Dalam sesi konferensi pers usai latihan di Stadion Madia Senayan, Kluivert menegaskan bahwa dirinya dan tim lebih fokus pada peningkatan performa, bukan perang kata. Saya tidak terlalu peduli apa yang dikatakan media luar. Kami fokus untuk terus berkembang dan tampil maksimal di setiap pertandingan, ujar Kluivert tegas. Mantan striker Ajax Amsterdam itu juga mengatakan bahwa keberadaan pemain naturalisasi bukanlah bentuk ketidakseimbangan, melainkan bagian dari strategi membangun tim nasional yang kompetitif. Semua pemain di sini adalah warga negara Indonesia dan mereka punya hak yang sama untuk membela bendera merah putih. Lanjutnya. Duel sengit di depan mata. Pertemuan antara timnas Indonesia dan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan bakal berlangsung sengit. Kedua negara sama-sama mengincar poin maksimal untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada awal Juni dan diprediksi akan dipadati lebih dari 70.000 supporter yang siap memberikan dukungan total bagi skuad Garuda. Di sisi lain, pelatih timnas China yang juga mendapatkan sorotan media karena komentar meremehkan timnas Indonesia justru kini mulai meredam retorika. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut timnas Indonesia sebagai yang pantas untuk diperhitungkan. Kami menghormati timnas Indonesia, mereka telah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir, ujarnya. Namun banyak pihak menilai ini hanya manuver retoris agar tekanan publik tidak semakin besar jika nantinya China kalah telak di Jakarta. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan China lebih dari sekadar duel di atas lapangan. Ini adalah pertemuan dua kekuatan yang berkembang dengan cara berbeda dan juga menjadi ujian mental serta kedewasaan dalam menanggapi kritik internasional. Bagi publik Indonesia, komentar seperti tim mahasiswa lawan anak SD hanyalah bumbu yang menambah semangat untuk membuktikan siapa sebenarnya raksasa baru sepak bola Asia. Dan kini, bola ada di kaki timnas Indonesia. Apakah Kluivert dan anak asuhnya bisa membungkam suara sumbang dari negeri tirai bambu?